Iye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bang Pajar, Kepala Terminal WA Gara. Izin pakai abang aja nih Bang. Oke, Biar gak apa-apa. Mas muda saya. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Gimana untuk saat ini Bang, untuk kondisi perkembangan Terminal WA Gara Bang? Saya lihat kalau kita syuting hari ini kayaknya udah mulai rame nih Bang. Betul. Jadi selama masa pandemi ya, kondisi dari 2019 sampai awal 2020 itu mulai penurunan penumpang. Jumlah penumpang mulai penurunan. Jumlah keberangkatan maupun kedatangan pun menurun. Nah sekarang udah kondisi sudah mulai merangkak, udah mau mulai kembali. Namun jumlah penumpang pun ya tidak naik drastis lah. Ya sekitar 70%-an jumlah penumpang itu yang ada di terminal. Cuman jumlah kendaraan relatif menurun ya, masih tetap menurun, cuma tidak drastis jauh. Dari jumlahnya 17 keberangkatan, 17 kedatangan, sekarang cuman ada 12, 13 kedatangan sama 13 keberangkatan. Kalau itu dibandingkan sebelum masa pandemi itu penurunannya lumayan Bang ya? Wah lumayan sekali, jauh sekali. Jadi kalau penumpang itu dulunya 100% hampir full setiap keberangkatan, sekarang paling banyak tuh 50-60% penumpang itu. Makanya akhirnya armada PO itu menurunkan jumlah keberangkatan masing-masing. Karena jumlah penumpangnya sedikit, akhirnya jumlah keberangkatan pun dikurangin. Kalau untuk saat ini jumlah armada yang masih beroperasi kisaran berapa ini? Jumlah armada yang beroperasi ya, kita ada 4 PO yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Ada PO Logos, Agung Mulia, Yeso, sama Perum Damri. Mereka melayani trek akap maupun AKDP ya. Nah jumlah bus atau armada yang dilayani itu kurang lebih 34 dulu sebelum COVID ya. Kurang lebih 34 unit. Sekarang paling enggak itu sekitar 24 unit yang dilayani ya, yang beroperasi di Terminal WA Gara. Kalau trayek kita kemana aja sekarang ini? Trayek kita ini yang AKDP, yang akap dulu ya kita bicara. Akap itu ke Palangkaraya Banjarmasin, kemudian Pontianak juga ada, tapi mungkin masih lanjutan. Dijelasin juga Bang, akap itu apa, AKDP itu apa? Karena saya yakin nih, masih banyak sebenarnya masyarakat itu yang nggak tahu, belum ngerti ya, belum paham, belum ngerti, taunya oh bis akap, oh bis ini, kayak gitu. Jadi untuk akap sendiri adalah antar kota, antar provinsi. Jadi yang menghubungkan 2 provinsi ini. Kita kan menghubungkan antara Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, itu akap. Maupun dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat, itu jenis angkutannya akap, antar kota, antar provinsi. Nah untuk yang AKDP, antar kota dalam provinsi, itu melayani dalam wilayah provinsi. Misalkan nih antar kabupaten, dari kota Palangkaraya menuju kota Waringin Barat, nah itu AKDP. Nah itu kewenangannya pun di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah atau pemerintah provinsi yang mengeluarkan izinnya. Nah, kembali lagi ke topik tadi, jumlah trayek kita saat ini Bang? Jumlah trayek itu akap 2, yaitu tadi yang Palangkaraya Banjarmasin, kemudian Palangkaraya Pontianak. Kemudian yang untuk AKDP sendiri, itu kalau nggak salah ada 6 ya. Palangkaraya Sampit Pangkalan Bun, kemudian Palangkaraya Lamandau, yang kedua ya. Yang ketiga itu Palangkaraya Buntok. Yang keempat itu Palangkaraya Bahur atau Pulang Wisau ya. Kemudian ada dulu Talaken Mas, kalau nggak salah. Palangkaraya Talaken itu ada, tapi sekarang nggak beroperasi lagi karena jumlah penumpang yang kurang. Oh kurang. Satu lagi dulu ada yang ke arah Muara Tewe, Barito, tapi sudah nggak ada lagi itu. Karena kurang juga? Iya, karena jumlahnya itu berkurang sekarang. Kurangnya itu apakah karena pandemi atau memang karena persaingan dengan travel juga? Jadi faktor
faktor yang pertama mungkin betul ya, kayak travel gelap itu kan masih banyak di Kalimantan Tengah, bukan hanya Kalimantan Tengah saja saya kira, seluruh Indonesia pun sama. Travel gelap menyaingi atau mempengaruhi terhadap angkutan yang berizin. Jadi kebanyakan kan mereka pelayanan door to door, ditambah lagi tidak mengurus izin kan, jadi mereka gampang sekali membuat angkutan pribadi menjadikan angkutan umum kan gitu. Jadi kebanyakan yang pengusaha yang sudah ngurus izin akhirnya gulung tikar, pendapatannya berkurang karena diambil tadi travel gelap tadi. Oh, yang resminya yang justru gulung tikar. Jadi akhirnya yang resmi pun gulung tikar karena apa? Karena mereka sudah nggak buat izin, kemudian gampang mencari penumpang kan, tanpa ada pengawasan, tanpa ada penertiban dari pemerintah. Jadi akhirnya gulung tikar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga masalah COVID ini juga sangat mempengaruhi lah, ya kan. Jumlah penumpang yang menurun, pendapatan pengusaha juga berkurang kan. Jadi akhirnya karena pendapatan berkurang, akhirnya gulung tikar juga gitu. Dan untuk di Kalteng ada nggak Mas? Ada nggak Bang yang sudah pernah gulung tikar, katakanlah sampai pelaku usahanya seperti itu? Kalau yang saya tahu ya yang trek akap nih, pernah dulu ada namanya PO Rayanang Jaya sama PO Yuliana. Terus sekarang udah tutup. Karena itu tadi angkutan travel gelap yang melayani Palangkaraya Banjarmasin udah terlampau banyak. Sehingga mereka nggak bisa mendapatkan penumpang. Akhirnya tutup. Mereka nggak bisa lagi. Mereka udah apapun, misalkan merubah jadwal, menganukan pelayanan, ya tetap aja nggak dapat penumpang. Itu salah satu juga. Kendalanya apa sih Bang? Kalau kita melihat itu Bang, karena kan kalau saya lihat nih sebenarnya bus-bus yang ada ini kan terus upgrade ya. Ada yang eksekutifnya, istilahnya full fasilitas segala macam, full AC segala macam. Yeah. Nah, kendalanya apa sih biasanya yang jadi nilai bagi penumpang itu yang masih untuk berat mungkin? Jadi sekarang ya penumpang itu kan pengennya tuh dilayanin dengan harga yang murah, kemudian pelayanan yang bagus ya. Harga murah ini kan terjangkau, kemudian pelayanan itu adalah dari fasilitas kendaraan itu sendiri. Kebanyakan pemilihan penumpang ini pengennya itu AC sekarang itu kan, harga terjangkau, murah, kemudian sampai tujuan kan gitu. Nah untuk yang ke Banjarmasin ini kan rata-rata masih dilayani dengan bus medium, bus sedang lah, ya kan. Nah sedangkan bus sedang ini kan tahu sendiri kalau kita menggunakan bus itu kenyamanannya kurang. Nah kalau bus besar yang saat dilayani oleh Yeso, kenapa masih diminati? Karena kondisinya itu nyaman naik bus besar itu ketimbang naik bus yang medium. Itu pertama, pengaruh juga itu. Kemudian kondisi bus juga ya, kondisi bus. Nah kalau sering rusak, sering macet, AC-nya nggak jalan, wah tambah lagi mereka nggak akan mau naik. Jadi itu pengaruh juga kondisi pelayanan, kondisi bus, ya. Karena bisa dibilang juga masyarakat Kalteng untuk pemilihan angkutan umum cukup cerewet mungkin ya, katakanlah cerewet itu karena sudah terbiasa rata-rata minimal AC segala macam. Beda mungkin kayak di Jawa yang masih kalau bis umum segala macam itu masih banyak seperti itu. Betul. Nah kalau di Palangkaraya ini kan terus terang bus yang bagus ini kan masih sedikit ya. Lain kayak Pulau Jawa, kan saingan banyak tuh. Banyak PO, banyak jenis pelayanan, busnya bagus-bagus, ya kan. Kalau di sini kan bus masih sedikit nih, masih boleh dihitung jari, masih dilihat lah. Nah masyarakat pun akan melihat gitu loh, oh naik bus ini enak, fasilitasnya bagus, busnya juga masih baru, ya kan. Tapi kalau sudah melihat busnya tuh jelek, waduh kurang perawatan nih. Jadi masyarakat juga malas gitu naik itu. Kalau menurut saya di Palangkaraya seperti itu. Karena memang nggak ada pilihan ya sebenarnya. Kalau pilihannya banyak mungkin masyarakat akan juga memilih gitu. Nah kalau ini kan
Desember nih Bang. Ini kan jelang Natal dan Tahun Baru. Ya. Kalau kebiasaannya jelang Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada lonjakan yang signifikan untuk di Terminal WA Agara aktivitasnya, atau ada tapi biasa saja? Ya karena masih dalam masa pandemi gini ya. Kalau menurut saya sih seperti tahun kemarin itu tidak ada lonjakan. Kondisinya masih normal dalam masa pandemi kayak gini. Dapat kita lihat juga dari grafik tahun kemarin ya, itu jumlah penumpang pada saat Desember itu hanya 6.000 penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan. Oh, itu keseluruhan sudah? Keseluruhan, di bulan Desember aja. Nah, saya nggak tahu nanti apakah grafik di Desember tahun sekarang ini apakah ada peningkatan atau enggak. Ya kita lihat nanti. Tergantung lagi dari kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah seperti apa? Apakah ada larangan lagi terhadap mudik Natal itu Tahun Baru? Itu sangat mempengaruhi ya? Oh, sangat mempengaruhi itu. Kalau emang nggak boleh ya berarti nggak ada aktivitas kan. Tapi kalau diperbolehkan mungkin dengan syarat-syarat tertentu kan gitu. Nah kalau bicara tadi kan 6.000 Bang untuk tahun kemarin ya. Nah kalau kondisi normal atau katakanlah jumlah tertinggi pada Desember itu yang pernah dicapai mungkin di sini berapa jumlahnya? Dulu kalau kita baca tahun 2019 akhir ya, sebelum pandemi kan mulai kita ini kan 2020 awal ya pandemi. 2019 itu data itu mencapai 12.000. Oh, 2 kalinya? Iya, 2 kali lipatnya. Itu dalam 1 bulan 12.000. Kalau untuk hitungan hariannya itu keberangkatan dan kedatangan tuh 500 penumpang. Itu udah minimal sekali, bahkan lebih dalam bulan Desember itu perharinya ya. Tapi kalau kondisi sekarang penumpang itu cuma 200, 250. Itu sudah banyak? Itu banyak, itu paling banyak. Pernah paling sedikit berapa Bang? Paling sedikit pernah 100 itu. Ada waktu yang kemarin yang 2020 kemarin ya, itu waktu masa angkutan Natal Tahun Baru kemarin itu malah cuma 10 penumpang, 5, karena kan dibatasin waktu itu keberangkatan, nggak boleh semuanya bisa berangkat kan ada syarat-syarat khusus kan gitu. Waktu Lebaran juga sama, itu udah paling parah itu, jumlah penumpang paling sedikit. Nah kalau ini tahun ini awal-awal Desember ini yang sudah dijalani, kondisinya gimana dari gambaran awal ini? Dari gambaran yang sudah kita jalani awal Desember ini, yaitu saya sampaikan tadi, jumlah penumpang berkisaran dari 100 hingga 200 penumpang per hari. Ya perkiraan kami ya paling enggak sama dengan tahun kemarin. Berarti untuk saat ini masih terbilang normal aja, belum ada peningkatan? Kalau selama masa pandemi ini kita katakan normal ya, karena itu tadi tidak ada lonjakan, kemudian mungkin dengan syarat-syarat perjalanan itu tadi yang harus disiapkan, dan mungkin juga masyarakat udah mulai sadar gitu loh. Misalkan dalam masa pandemi kayak gini kan perjalanannya juga ribet gitu kan, ribet dengan syarat-syaratnya kan gitu. Tapi belum ada Bang, mungkin rapat bersama jajaran, bersama pemerintah pusat tentang gambaran nanti. Nah, terkait gambaran tadi, terkait untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru ya, tadi kami dengan Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sendiri memimpin rapat dengan Korlantas Polri, kemudian dengan Kepolisian Daerah seluruh Indonesia dan Dinas Perhubungan serta BPTD seluruh Indonesia. Kita rapat melalui video conference bahwa untuk pelaksanaan angkutan Natal dan Tahun Baru itu tetap dilaksanakan. Cuman dengan catatan nih, pengetatan terhadap dokumen perjalanan dan protokol kesehatan. Jadi tidak ada larangan mudik. Tidak ada larangan mudik, cuma nanti tetap ada pengetatan. Jadi pengetatan itu maksudnya itu sesuai dengan SE-nya gugus tugas, SE 24 ya kalau nggak salah sekarang itu sudah keluar. Itu kan dokumen perjalanan yang harus disiapkan penumpang adalah untuk angkutan umum ya. Itu harus vaksin pertama, vaksin dosis pertama, kemudian wajib memiliki PCR kalau belum vaksin kedua ya. Itu masa berlakunya 3 kali 24 jam atau antigen
satu kali 24 jam masa berlakunya. Nah, kemudian juga nanti ada pembatasan jumlah penumpang yang ada di dalam bus. Berapa? Itu 75%. Maksimal 75%. Ya, 75%. Dan mungkin nanti juga ada beberapa posko-posko yang dilakukan baik di perbatasan maupun di checkpoint yang ada di perbatasan kabupaten, provinsi maupun di terminal, di bandara juga sama. Berarti kalau dari terminal sendiri, kalau nantinya, tapi kita masih sama-sama menunggu, Bang. Ya, karena yang resminya nanti belum ada. Belum, masih rapat kita. Nah, kalau misalnya syarat-syarat seperti tadi diberlakukan, dari pihak terminal sendiri lebih kepada mengecek keberangkatan ya, untuk memastikan semuanya dokumen sesuai. Betul. Jadi kita memastikan dulu penumpang itu sebelum berangkat, kita cek dulu ya secara ketentuan, syarat-syaratnya tadi. Kita cek, kalau sudah lengkap ya diberangkatkan. Tapi kalau nggak lengkap ya nggak kita berangkatkan. Cuman harapannya nanti kalau misalkan ada penumpang yang memerlukan misalkan nih vaksin, ternyata dia belum vaksin, kan? Kita upayakan nanti dengan pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan, ya kita meminta supaya nanti ada di sini vaksin gitu kan, penyediaan layanan vaksin sama rapid antigen, supaya nanti penumpang yang belum melakukan vaksin atau rapid antigen kan bisa dilayani di sini. Justru kalau memang bisa direalisasikan, membantu percepatan capaian vaksinasi. Betul. Juga harusnya. Selain membantu percepatan vaksinasi juga kita kan sekarang kan pemerintah ini mengupayakan supaya pemulihan ekonomi ya kan. Jadi tidak hanya stagnan kondisi saat ini gitu. Pengennya tuh pemulihan ekonomi juga berjalan selain mendorong terhadap penyebaran vaksin ini kan gitu. Nah, kayak rencana untuk persyaratan perjalanan tadi, itu kan kalau saya nggak salah ingat sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau jelang hari raya juga kan seperti itu, Bang. Nah, biasanya dari pihak terminal sendiri ada nggak menerima keluhan dari pelaku-pelaku usaha transportasi ini kan? Ada. Wah, karena kan otomatis nih menambah capek persaingan mereka dengan yang ilegal. Betul. Jadi ada keluhan dulu. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini keluhannya sama sebenarnya. Pertama, masalah travel liar ya. Karena keluhan dari pengusaha angkutan ini kan, kenapa angkutan kita itu dicek pengawasannya gitu kan, terhadap prokes, terhadap surat dokumen perjalanan, sementara travel liar dibiarkan kan gitu. Nah, itu keluhan mereka yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keluhan dari penumpang. Ketika itu disyaratkan, ternyata penumpang itu keberatan masalah biaya. Pertama biaya rapid antigen dulu kan mahal itu. Iya. Kemudian belum vaksin. Vaksin gimana Pak solusinya kami ini kan gitu. Ditambah lagi antigen mahal Pak. Ya kan. Nah, itu kesulitan dari kami. Jadi akhirnya kami nggak bisa ngasih keputusan. Jadi yang nggak punya syarat tersebut ya nggak kita berangkatkan akhirnya. Dan ujungnya akhirnya dia lari ke travel gelap. Nah, itu. Dan untuk hal yang seperti itu udah dari pihak terminal udah nggak bisa apa-apa ya, karena di luar sini. Betul. Karena kan pertama sudah kita jalankan arahan dari aturan ya kan. Sudah kita jalankan, cuman memang kendala itu sudah kita sampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat, ke Menteri Perhubungan. Dan ini adalah perannya kepolisian ya untuk melakukan pengawasan bersama-sama di lapangan. Jadi memang waktu rapat juga disampaikan, Pak Dirjen menyampaikan mohon bantuan pengawasan dari kepolisian seluruh Indonesia terkait angkutan travel gelap. Kalau bicara keluhan kan berarti semua mengeluhkan. Betul. Cuman yang saya lihat memang meskipun mereka mengeluh, kalau sudah angkutan yang resmi ini seperti bus-bus PO ini, saya pernah tahun kemarin kalau nggak salah pulang di bulan puasa itu jelang aturan yang pengetatan, saya ada ke salah satu bis yang ada di Palangka, memang diterapkan
oh Mas harus dilengkapi surat ini, surat ini, surat ini. Jadi memang ketaatan mereka walaupun mengeluh itu tetap menaati ya. Tetap dijalankan sama mereka. Prinsipnya PO itu tetap menjalankan itu. Karena mereka patuh ya, pengen mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu tadi sebenarnya pengennya itu mereka tuh perlakuannya sama gitu antara travel dengan armada akap AKDP gitu, pengennya sama gitu perlakuannya. Cuman ya itu tadi kembali lagi ke pengawasan dan penindakan di lapangan seperti apa. Berarti harapan mereka itu kalau di sini ketat, ya semua ketat. Semua sama gitu, betul. Kalau bicara ketat itu kan Bang, kalau di sini yang saya dengar sekarang itu semua harus penumpang naik sini ya. Jadi saya mulai memberlakukan keberangkatan dan kedatangan itu pertama 2 tahap ya. Tahun 2020 itu terkait kedatangan. Sambil minum Bang ya. Oh iya, saya lupa nawarin nih. Sambil minum kita. Ini bis WA Gara atau memang ada kopi shopnya di sini Bang? Kopi terminal WA Gara ini. Rencana kita mau bikin kafe buat terminal. Cuman masih belum ada juga. Ini nih, ada ide-idenya nih, siapa yang mau menjalankan usahanya kan gitu. Jadi kalau untuk keberangkatan sendiri kita terapkan di 2021 awal. Untuk kedatangan di tahun 2020. Nah, 2 tahap inilah kita lakukan penerapan semua aktivitas keberangkatan penumpang, kedatangan penumpang wajib di terminal. Nggak ada lagi di pool atau gate tiket. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antar PO dengan kita, dengan Dinas Perhubungan Provinsi, mereka mau mematuhi Berarti awalnya berat juga itu kayaknya. Awalnya berat. Karena kan otomatis nambah PR bagi mereka lagi kan ngikutin aturan. Beratnya kenapa ya dulu? Pertama, karena kan penumpang itu terbiasa di pool masing-masing. Sudah merasa nyaman. Ketika itu dirubah, banyak sekali komplain, keluhan, ya kan? Keluhan penumpang lah, keluhan angkutan lanjutan lah, ya kan? Jadi makanya waktu itu kenapa saya buat 2 tahap, karena meminimalisir lah permasalahan yang 2 tadi gitu kan. Kalau kita gabungin bersamaan, bisa-bisa angkat tangan itu. Saya menyelesaikannya. Nah, kalau setelah itu berjalan, berarti semua akhirnya mengikuti dan sudah terbiasa dengan aturan itu. Betul. Jadi dengan mereka sudah terbiasa ke sini, sudah datang secara pribadi maupun naik angkutan lanjutan maupun antar jemput yang dari PO. Jadi akhirnya sudah terbiasa, oh turunnya di terminal WA Gara. Oh berangkatnya dari terminal WA Gara, saya langsung ke sini aja deh gitu kan. Turunnya pun di sini gitu kan. Sekarang pun sudah ada angkutan lanjutan juga dari kita. Angkot, ojek kan sediakan sama kita. Oh ini angkot udah ada ya? Angkot ada di terminal. Tiap jam kedatangan bus ya? Jadi setiap keberangkatan bus itu mereka standby di sini. Kalau malam? Sama, tengah malam juga ada. Oh ada? Ada. Jadi harusnya masyarakat nggak perlu ragu ya, jadi karena angkutan lanjutannya udah ada. Betul. Jadi kalau untuk angkutan lanjutan, baik angkot, ojek itu sudah tersedia 24 jam ya. Karena kan operasional kita 24 jam, baik kedatangan tengah malam, subuh, itu ada. Dengan tarif yang menggunakan tiket. Sekarang menggunakan tiket nih, tarif angkutan lanjutan. Jadi supaya, mencegah kenakalan supir angkot, supir angkot, oknum supir angkot lah ya. Ojek juga sama, jadi kita buatkan tiket dengan tarif yang wajar. Berarti bisa dibilang sudah angkutan lanjutannya WA Gara ini rasa bandara Bang? Karena sudah pakai tiket. Ya alhamdulillah mudah-mudahan dinilai serasa bandara ya, cuman kedepannya memang harus kita benahi ya terkait angkutan lanjutan karena memang kondisi angkot kita di Kota Palangkaraya kan masih belum terlalu bagus ya. Ya harapan kita nanti ada perubahan, kemungkinan juga kita nanti mau tingkatkan juga, mungkin bukan hanya angkot aja yang ada di sini. Mungkin taksi kayak bandara gitu kan, bisa kita siapkan juga. Nanti kita kerjasama dengan Koperasi Dinas Perhubungan Kota untuk menyediakan angkutan
taksi yang bagus, yang AC kan, supaya nanti ada pilihan bagi penumpang. Karena memang ada satu keluhan juga dari penumpang itu adalah, Pak, angkutannya nggak ada yang pakai AC ya. Itu saya bilang belum ada, Bu. Saya bilang nantilah kalau memang kedepannya sudah banyak permintaan ya kita sediakan gitu. Nah, kalau angkutan lanjutan itu, Bang, selain untuk menyediakan yang di sini, yang cenderung kan mungkin untuk mereka yang datang nih. Betul. Kalau mereka yang di dalam kota Palangka, angkot-angkotnya ada nggak sih? Setahu Abang yang menyediakan tujuannya ke WA Gara. Yang setahu saya dari kota itu jurusannya E ya. Jurusan E itu angkot kota yang bisa melayani ke terminal WA Gara. Cuma satu jurusan itu aja yang saya tahu. Kalau jurusan lain saya nggak tahu ya. Berarti di situ ada harapan juga ya dari WA Gara, mungkin angkutan-angkutan umumnya untuk menuju ke WA Gara itu Betul. ditingkatkan ya? Betul. Harapan saya ya ke depannya untuk Dinas Perhubungan Kota terhadap angkutan kota kita bisa merubah lah jaringan trayek yang ada supaya nanti ke depannya simpul terminal WA Gara ini bisa terpenuhi layanan angkutan kotanya. Jadi masyarakat pun dari manapun bisa langsung ke terminal WA Gara gitu. Misalkan nih dari Cilikriwut mau ke terminal WA Gara, ada trayek yang melayani itu. Kemudian dari Pasar Besar misalkan mau ke sini sudah ada yang melayani. Dari daerah bandara misalkan, ya kan? Jadi bisa terlayani ke sini. Harapan kita simpulnya itu sama jaringan trayeknya itu dirubah supaya nanti terminal WA Gara bisa sebagai simpul asal maupun tujuan dari perjalanan. Soalnya saya pribadi ini, Bang, jujur kenapa agak jarang naik bus. Karena kan kebetulan biasanya kalau mau berangkat keluar kota itu kondisinya pas sendiri, istri pas lagi pulang, sampai saya nyusul. Nah, kalau kondisi seperti itu biasanya kadang kebingungan jadinya mau ke sini kayak gitu. Mau sebenarnya ada angkutan-angkutan online kan. Betul. Cuman kan terkadang wah, sudahlah cari yang lebih praktis. Akhirnya saya sendiri terdorong yang seperti itu kayak gitu. Nah, jadi memang kalau menurut saya itu penting ya adanya simpul yang Abang katakan tadi. Karena katakanlah di kota-kota besar, misal nih kayak saya turun di terminal Juanda Surabaya, mau ke Bungurasi itu ada beberapa pilihan, mau ojek, mau angkutan umum lainnya kayak gitu. Nah, rencana yang simpul ini sudah pernah disampaikan nggak ke pemangku kepentingan terkait lainnya, Bang? Betul, waktu saya membuka konsep keberangkatan kedatangan di terminal ini kan kita sudah menyampaikan, bahkan kita mengundang rapat juga ke Dinas Perhubungan Kota bagaimana kita bisa menghidupkan kembali angkot kita, kemudian merubah penataan dari jaringan trayek itu sendiri. Cuman yang menjadi kendala mungkin kata mereka itu adalah ini, kita harus menggunakan pihak ketiga untuk membuat kajian tersebut. Dan mungkin pengaruh juga di anggaran di mereka ya. Jadi mungkin harapan itu ya mungkin bisa dilaksanakan tahun ini apa tahun depannya lagi kita masih belum tahu. Karena bicara pihak ketiga lagi, mereka pasti bicara tentang anggaran, target pendapatan juga ya. Betul. Dan juga prioritasnya mungkin ya kan. Mana yang diprioritaskan, mana juga yang belum prioritas kan gitu. Soalnya kalau kita membahas WA Gara ini sebenarnya kalau dari sisi terminalnya sudah wah. Iya, betul. Karena sudah luar biasa ini bangunannya kan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan terminalnya Bungurasi Surabaya, duluan kita yang bangunan yang lebih baik lah katakanlah. Kalau yang sepengetahuan saya. Nah, tapi kalau jelang Natal ini berarti nggak ada kesiapan tambahan, Bang? Mungkin dari bus ada yang mengajukan penambahan trayek seperti itu. Jadi kalau kesiapan kita sendiri ya, nanti baru kita ke PO. Kesiapan kita sendiri yang pertama kita nanti melakukan ramcek ya. Ramcek itu
kita mulai lakukan di awal Desember. Ram cek secara ketat ya. Kemudian nanti pada saat mendekati masa Natal hingga tahun baru, itu ada pengecekan ram cek gabungan yang dilakukan oleh beberapa stakeholder. Yang pertama BPTD sendiri, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian Dinas Perhubungan Kota, kemudian juga kepolisian, Dirlantas maupun Polres ya, nanti Dirlantas Polres mungkin yang dampingi. Itu kita melakukan ram cek bersama, nanti kita lihat hasilnya. Kalau memang bus itu kondisinya layak jalan, akan ditempel stiker. Nah, stiker itu menandakan bahwasanya bus ini layak menjadi angkutan untuk angkutan Natal misalkan. Nanti ditempel stikernya. Masanya nanti dicek di situ. Masanya sampai kapan. Nah, apabila dalam hasil ram ceknya itu tidak layak jalan, maka bus itu akan kita kandangkan dan tidak boleh beroperasi. Nah, untuk PO sendiri terkait penambahan armada tadi, kemungkinan besar itu mereka tidak akan menambahkan karena melihat kondisinya sekarang ya, kondisi penumpang tidak ada kenaikan, bahkan naik turun gitu ya kan kondisinya perharinya itu. Jadi kemungkinan besar untuk menambah armada itu kayaknya sangat kecil sekali. Nah, kemudian selain bicara armada ya, untuk sopir sendiri itu rutin juga sih pemeriksaan kayak tes urin segala macam. Sedulu itu pernah dilakukan tes urin ya. Setiap kali ada momen-momen Lebaran, Tahun Baru, Natal, itu pasti ada. Mungkin nanti dilakukan oleh biasanya itu dari kita kerjasama ya. Kadang dari kepolisian sendiri ada, dari Reserse Narkoba Polda. Kemudian kita juga dulu pernah beberapa PO gabungan secara patungan ya, kumpulan itu. Jadi sekali melakukan proses tes urin ya, tes narkoba ya. Dan tidak hanya di terminal sini ya, karena saya pernah waktu masih tugas di Sampit itu, betul, kedatangan di terminal Patirumbi Sampit itu supir lagi ngantuk segala macam itu diperiksa itu. Betul. Jadi polanya itu mungkin bukan hanya satu terminal ya, karena nanti sampelnya misalkan minggu pertama di terminal WA Gara nih, ternyata hasilnya zero misalkan. Terus nanti sampel berikutnya mungkin di Natai Suka, Pangkalan Bun, ya kan? Ternyata hasilnya zero juga. Nanti sampel lagi. Kalau memang hasilnya zero ya udah, berarti kan selesai. Tapi ternyata masih ada lagi hasilnya positif, ya mau nggak mau dilakukan tes ulang lagi. Berarti ini sebenarnya Bang, kalau kita rekap, ini berbagai keunggulan yang dimiliki oleh angkutan resmi. Karena saya bandingin ya, pemeriksaan kendaraan sudah pasti betul, rutin, terus belum sopirnya segala macam. Itu yang mungkin perlu digencarkan sosialisasi itu, keunggulan itu ke masyarakat. Betul, yang saat ini pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait itu tadi. Pertama, angkutan resmi sudah pasti dilayani oleh Jasara Harja ya, terkait asuransi klaim kecelakaan, itu udah pasti. Yang masyarakat nggak ketahui itu tadi, karena masyarakat belum paham dengan angkutan resmi dan tidak resmi kan. Nah, kemudian yang resmi ini, pertama kita pastikan kendaraan tersebut layak jalan dan tidak abal-abal ya, layak jalan. Kemudian juga penumpang supirnya juga kita cek sebelum diberangkatkan. Nah, kita juga ada sebenarnya ada SOP-nya itu adalah pengecekan supir itu ada sebenarnya di terminal itu. Cuman karena kita keterbatasan tenaga kesehatan, jadi kita hanya sekedar melihat ya kondisi supir itu mengantuk atau tidak, kemudian dia konsumsi obat-obatan atau enggak kan ketika mengemudi. Paling kita hanya mengecek sekilas saja. Nah, pemahaman ini yang mungkin nanti kedepannya perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat umum ya, baik nanti media sosial,
Dan tidak hanya dilakukan oleh WA sendiri, nggak bisa WA Gara sendiri ya? Bukan hanya saya WA Gara sendiri ya, semua stakeholder ya yang memiliki pemangku kepentingan. Contohnya yang apa namanya trayek AKDP kan, pemberi izinnya kan adalah Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau kita sendiri Kementerian Perhubungan, kemudian di bawah BPTD harus juga mensosialisasikan terkait itu. Nah, ini pembahasan kita sudah merangkum semuanya, Bang. Ya. Cuman saya sedikit penasaran tadi ini, mungkin di luar topik tentang angkutan. Betul. Masalah ada rencana bikin kafe. Nah, apa itu entah serius atau gimana? Karena melihat space di terminal sendiri kan kayaknya cukup potensial untuk masih dikembangkan untuk wirausaha atau segala macam ini. Jadi sekarang itu konsep terminal itu ya, saya kasih bocoran, konsep terminal itu bukan hanya konsep untuk keberangkatan maupun kedatangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sendiri sudah menyampaikan bahwa konsep terminal itu adalah mixed use, dapat dipergunakan apa aja. Boleh nanti dipergunakan untuk usaha, boleh nanti dipergunakan untuk kampus, tempat bisnis, misalkan nih mall, hotel, itu boleh. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan selama lahan sama apa namanya bangunannya masih bisa memenuhi syarat, gitu kan? Dan tidak mengurangi dari nilai fungsinya. Nilai fungsinya selama tidak mengganggu fungsi utama. Betul. Nah, untuk di WA Gara sendiri yang potensial dan memungkinkan apa ke depannya? Kalau potensinya ya itu tadi, menurut saya ya tempat nongkrong ya di sini, kemudian tempat selfie karena hampir setiap hari tempat kita ini didatangin orang yang mau foto, prawedding, selfie. Jadi spot foto ya. Kemudian juga tempat orang olahraga ya kan. Jadi sebenarnya potensinya banyak di terminal ini. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Mana yang kira-kira potensinya lebih besar. Nah, makanya rencana saya mau bikin kafe itu kan karena di sini sudah ada spot-spot selfie nih. Jadi kan selain dilayani dengan orang minum kopi, bisa sekaligus untuk foto-foto gitu. Jadi selain apa? Selain melihat pemandangan bus yang datang, kemudian mereka bisa minum kopi di sini, bisa selfie di sini, sehingga bisa mendatangkan lah istilahnya meramaikan terminal ini kan gitu. Oke, siap. Oke, Bang. Saya rasa itu dulu untuk bincang-bincang antara Kalteng. Tapi itu sahabat kawal antara Kalteng, itu ada beberapa potensi yang dalam artian mungkin siapa tahu ada yang berminat pihak ketiga bisa berhubungan dengan pihak WA Gara, Bang ya. Bagi yang berminat ke WA Gara membuka usaha, monggo kami menerimanya. Dan nanti potensi-potensi apa nanti kita bicarakan ya, supaya nanti terminal WA Gara ini bukan hanya sebagai fungsi keberangkatan dan kedatangan aja, jadi fungsi bisnis pun bisa gitu, fungsi usaha pun bisa. Jadi siapapun warga masyarakat Kota Palangkaraya yang berminat membuka usaha di terminal, kita dukung. Dan saya garis bawahi di sini angkutan resmi dan memiliki berbagai keunggulan. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Sekian dari kami antara Kalteng, sampai jumpa. Truk Surah Bara antara Kalteng.